dengan dosen pengampu Ibu Nina Agustianingrum MPD, Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari bilangan mengenai basis bilangan bulat. Let's go! Pada materi basis bilangan bulat, pastinya sudah tidak asing bukan dengan desimal dan juga heksadesimal. Pada kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengonversi dari basis lainnya ke basis desimal atau basis 10. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada soal nomor 1, terdapat 11A9 basis 16 kita akan ubah ke basis 10 atau basis desimal. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa basis 10 merupakan desimal dan juga basis 16 merupakan heksadesimal yang mempunyai huruf A sampai dengan F, di mana A sama dengan 10. Lalu, bagaimana cara mengonversinya? Jadi, setiap digit kita akan kalikan dengan perpangkatan 16 dimulai dari 0 dari kanan sampai dengan N-1, di mana N sama dengan jumlah digitnya. Kita tulis dulu. Kemudian kita hitung, 1 kita kalikan dengan 16 pangkat 3 ditambah 1 kita kalikan dengan 16 pangkat 2 ditambah A kita kalikan dengan 16 pangkat 1 ditambah 9 kita kalikan dengan 16 pangkat 0. Kemudian 1 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 16 pangkat 3 kita tambahkan dengan 16 pangkat 2 tambah A sampai dengan 10 kita tulis dulu. 10 dikali 16 tambah 9 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 9 dikali 1. Kemudian kita hitung, 16 pangkat 3 sama dengan 4096. Kemudian 16 pangkat 2 sama dengan 256. Kemudian ditambah 10 dikali 16 sama dengan 160. Ditambah 9 kali 1 sama dengan 9. Tinggal kita jumlahkan, 4096 ditambah 256 ditambah 160 ditambah 9 sama dengan 4521. Jadi 11A9 basis 16 jika kita ubah ke basis 10 yaitu 4521. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, ini kita akan mengonversi dari basis desimal ke lainnya. Untuk soal kali ini kita akan mengubah dari basis 10 atau desimal ke basis 16. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara algoritma pembagian berulang-ulang. Gimana sih caranya? Kita langsung saja. Ini kan ada soal 589 basis 10 diubah menjadi ke basis 16. Caranya, yang pertama kita tuliskan dulu 589. Nah, kita tulis 589, kemudian sama dengan kita tuliskan 16. Nah, 16 dikali berapa sih yang hasilnya mendekati dengan 589? Hasilnya itu adalah 36. Kita kalikan dengan 36. Kemudian, karena 16 ini kalau kita kalikan dengan 36 itu kan masih sisa. Jadi kita tulis sisanya. Karena 16 dikali 36 ini hasilnya adalah 576. Jadi kita tulis sisanya adalah 13. Jadi plus 13. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah yang selanjutnya kita tuliskan yang di tengah ini, 36 ini. Kita tuliskan di bawah sini, 36 sama dengan 16. Nah, 16 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 36? Itu hasilnya adalah dikali dengan 2. Kenapa dikali dengan 2? Karena 16 dikali 2 ini hasilnya adalah 32. Kemudian masih sisa dengan 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tulis lagi yang di tengah ini yaitu 2. 2 sama dengan
dengan 16 dikali berapa? Nah, karena 16 ini kan melebihi dengan 2 ya, jadi kita tuliskan 16 dikali dengan 0. Jadi 16 dikali 0 ditambah 2. Nah, 16 dikali 0 ini kan 0. Terus ketika ditambah dengan 2, itu hasilnya 2. Nah, kalau sudah sampai sini, sampai 0 ini berarti artinya sudah selesai. Kemudian tadi kan saya bilang kalau kita akan menggunakan pembagian berulang-ulang, itu bacanya itu dari bawah. Jadi seperti ini. Nah, kita tuliskan di bawah sini 589 basis 10 sama dengan, kita tuliskan dari yang bawah nih 2, kemudian 4. Nah, kemudian untuk angka 13 itu kita ganti dengan huruf nih, karena kan kalau misalnya A itu sama dengan 10, kemudian B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13. Nah, jadi 13 ini itu kita gantikan dengan huruf D. Kita tuliskan D. Kemudian tadi kan diubah ke basis 16 nih. Jadi kita tulis basis 16. Jadi jawabannya adalah 589 basis 10 ketika diubah menjadi basis 16 adalah 2, 4, D. Seperti itu. Kali ini kita akan mengkonversikan dari basis bilangan heksadesimal menjadi basis bilangan biner, atau mengkonversi dari basis bilangan 16 menjadi basis bilangan 2. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa 16 dan 2 memiliki hubungan, di mana 16 merupakan hasil dari perpangkatan 2 dengan 4. Sehingga setiap satu bilangan dalam basis 16 akan direpresentasikan oleh 4 bilangan dalam basis 2. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini konversikan 58C 49 basis 16 dan diubah menjadi basis 2. Pertama-tama 5 dalam basis 16 apabila diubah menjadi basis 2 kita dapatkan dengan 5 bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan perpangkatan dari 2, dari 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 0. Sehingga 5 dalam basis 16 menjadi 01 dalam basis 2. Nah, 01 kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari sini. Kemudian 8. Dua pangkat 3 hasilnya 8. Nah, 8 sudah memenuhi angka di sini, sehingga 8 dalam basis 16 diubah menjadi basis 2 menjadi 1, 0, 0, 0. Kemudian C. C dalam basis 16 itu sama dengan 12, sehingga 12 sama dengan 12 dalam basis 16 akan diubah menjadi basis 2 menjadi 1, 1, 0, 0. Begitupun dengan 4. Dalam basis 16 apabila diubah menjadi basis 2 menjadi 0, 1, 0, 0. Kemudian 9. Nah, sehingga 9 apabila diubah menjadi basis 2 akan menghasilkan 1, 0, 0, 1.
Nah, kemudian kita gabungkan saja semuanya, kita kelompokkan menjadi 4 dari ruas kanan. Jadi hasilnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk angka 0 apabila letaknya ada di awal seperti ini, bisa kita hapus atau kita hilangkan menjadi seperti ini. Nah, karena sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mengonversi basis bilangan bulat, pada soal kali ini kita akan belajar operasi aritmatik pada basis bilangan bulat. Nah, di soal nomor 4 ini disediakan penjumlahan dua bilangan biner. Sebelum memasuki ke penyelesaian soalnya, kita ketahui terlebih dahulu rumus konsep dari penjumlahan bilangan biner. Rumus konsepnya adalah ketika 1 ditambah dengan 1, itu hasilnya adalah 1, 0. Dan rumus konsep yang kedua, ketika 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya itu adalah 1, 1. Langsung saja kita selesaikan soal nomor 4. Di sini disediakan soal 1, 1, 0, 1 biner ditambah dengan 1, 0, 1, 1 biner, kita jumlahkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus konsep dari penjumlahan bilangan biner. Di sini ketika 1 ditambah 1 itu akan menghasilkan 1, 0. Nah, untuk menuliskannya, 0-nya kita tulis di sini, kemudian angka 1-nya kita simpan di sini. Nah, di sini ada dua angka 1, maka 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, maka menghasilkan 1, 0. 0-nya kita tulis di sini, kemudian angka 1-nya kita simpan di atas. Nah, ini 1 ditambah 1. Menurut rumus konsepnya yaitu 1 ditambah 1 menghasilkan 1, 0. 0-nya kita tulis di sini, 1-nya kita simpan di sini. Nah, kemudian ini ada 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 3 kali angka 1-nya, maka menurut konsep ini itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu menghasilkan 1, 1. Maka kita tulis angka 1, 1 ini di sini. Nah, dari penjumlahan ini kita dapat temukan nilainya yaitu 1, 1, 0, 0, 0 bilangan biner. Nah, bagaimana menurut Pak Halim?